Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi, di video kali ini kami akan mengulas beberapa hal tentang kondisi APD selama pandemi COVID-19 beserta antisipasi dan dampak yang ditimbulkannya. Sebelum mulai, perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas BK3 2017 yang beranggotakan Elvani Nurhayati, NIM R02174040, Firdaus Ferdiansyah, NIM R021744, Lutfida Nimal Abidah, NIM R021762, dan Rahmawati Dwi Cahyani, NIM R021786. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menonton teman-teman! Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang menimpa saat ini, alat pelindung diri merupakan elemen penting di rumah sakit, terkhusus bagi para tenaga medis. Seiring bertambahnya jumlah kasus positif, ini membuat persediaan APD secara global itu menipis, termasuk apa yang dialami oleh Indonesia. Banyak pihak yang terlibat dalam kelangkaan APD ini. Ada yang mencoba mengambil keuntungan, tapi ada juga yang menjadikannya sebagai ladang pahala. Distribusi semakin susah, barang semakin langka, pembagian di rumah sakit terkendala, pengelolaan pembuangan limbah P3 APD juga terkendala. Untuk itu, kami dari kelompok 4 ingin mencoba untuk memaparkan lebih lanjut terkait penanganan dari permasalahan ini. Permasalahan yang pertama yaitu masker yang tidak sesuai standar. Kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin meningkat hari demi hari menyebabkan stok alat pelindung diri untuk tenaga medis semakin berkurang, termasuk masker. Akibatnya, banyak tenaga medis yang belum menggunakan masker sesuai dengan standarnya. Berdasarkan laporan yang dikutip dari kompas.com, meskipun pemerintah telah menjamin akan adanya pemberian APD yang memadai, nyatanya pendistribusiannya belum siap 100% ke rumah sakit yang dirujuk. Nah, dari gambar-gambar ini merupakan salah satu contoh nyata para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 namun belum menggunakan APD yang sesuai standar. Bahkan masker yang digunakannya pun masih berupa masker bedah. Jadi, sebenarnya masker yang sesuai dengan standar itu yang seperti apa sih? Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 secara langsung sebaiknya menggunakan masker N95, karena masker ini merupakan masker yang biasanya digunakan dalam pengaturan kesehatan dengan bentuk segel yang erat di sekitar hidung dan mulut. Jadi di sini, teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah penampang dari masker N95. Di bagian atas ini, bisa dilihat ini adalah klip yang dapat menyesuaikan bentuk hidung untuk meminimalisir partikel udara yang masuk. Kemudian, kain yang terbuat dari kapas filtrasi elektrostatis dapat mengurangi resistensi ekspirasi. Kemudian juga ada tali yang elastis untuk memaksimalkan perlindungan masker tetap rapat di antara hidung dan mulut, serta ada katup pernafasan yang dapat mengurangi kelembapan. Nah, dalam menangani hal tersebut, yang dapat kita lakukan diantaranya adalah dengan tidak menggunakan masker khusus untuk para tenaga medis. Karena jumlah produksi masker N95 terbatas, maka kalau kita juga menggunakan masker ini, stoknya akan berkurang dan ini akan berdampak pada para tenaga medis. Jadi sebaiknya kita menggunakan masker bedah pada umumnya saja, seperti contoh berikut, atau masker kain yang telah terstandarisasi. Berikutnya, apa sih perbedaan masker N95 yang seharusnya digunakan oleh para tenaga medis dengan masker biasa yang bisa kita gunakan? Masker N95 itu mengurangi paparan terhadap partikel kecil,
memfilter setidaknya 95% partikel di udara, serta memakai masker dengan ketat sehingga bocoran minimum. Sedangkan untuk masker bedah biasa, itu tahan air, melindungi pengguna dari butir air besar, tidak melindungi dari partikel udara yang lebih kecil, serta memakai masker dengan longgar dapat menyebabkan bocoran di bagian pinggir. Nah, dari perbedaan tersebut, sudah jelas ya bahwa tenaga medis lebih memerlukan masker N95 karena keamanannya yang lebih menjaga dibandingkan dengan masker bedah biasa. Karena tenaga medis secara langsung melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19, maka harus diberikan perlindungan yang lebih aman agar tidak mudah tertular. Di sini saya coba bahas sedikit soal kebutuhan dan rasionalitas penggunaan APD, alat pelindung diri. Mungkin waktu awal-awal pandemi di Indonesia, kita sempat ingat soal kelangkaan masker ya, dan tiba-tiba meningkat harga beli pada sejumlah alat pelindung diri tenaga medis yang tentu sangat berkenaan langsung dengan penanganan pandemi ini. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa proses penanganan pasien positif COVID-19 ini tidak bisa semerta-merta dilakukan secara mandiri, sehingga perlu ada tempat rujukan yang secara khusus didesain untuk menangani pasien COVID-19 ini. Dalam hal ini kalau misalkan kita kenal gitu, kita sebutnya sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Ada sekitar 100-an lebih rumah sakit rujukan COVID-19 tersebar di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan terhadap petugas kesehatan yang secara langsung berada di garis depan, yang kemudian melakukan perawatan intensif untuk upaya kesembuhan dari si pasien tersebut. Ini juga dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memutus penyebaran virus agar dampaknya tidak meluas. Nah, kesiapan tenaga medis inilah yang harus didukung dengan perencanaan persiapan lain, khususnya dalam ketersediaan alat pelindung diri. WHO menyebutkan bahwa setiap bulannya diperkirakan kebutuhan masker medis mencapai 89 juta masker secara global ya. 76 juta sarung tangan pemeriksaan dan 1,6 juta kacamata pelindung diri. Kiranya itu belum termasuk baju hazmat, sepatu, atau mungkin ya dan lain-lain lah ya. Itu mengapa akhirnya kita semua diminta, masyarakat diminta untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, physical distancing, jaga jarak, tidak keluar rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan lain-lain. Meskipun memang sekarang ini sudah ada wacana mengenai pelonggaran atau penyesuaian mengenai itu. Nanti kita coba lihat aja ya nanti. Dan untuk Fashiankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan, juga perlu melakukan strategi PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Bisa itu dimulai dari menjalankan triase, melakukan pengendalian sumber kontaminan, pengendalian administratif, menambah kewaspadaan, dan lain-lain. WHO secara khusus mengeluarkan pedoman tentang rasionalitas penggunaan APD di fasilitas kesehatan, termasuk di sana mengatur tentang pengelolaan rantai pasokan secara efektif. Hal ini ditujukan kepada pemerintah, produsen, distributor untuk kemudian dapat bekerja sama dalam peningkatan produksi, dan juga kiranya untuk mengamankan pasokan untuk negara-negara yang terkena dampak kritis dan beresiko. Dan saya kira hampir seluruh negara itu cukup beresiko bahkan sudah terkena pandemi ini. Dengan meningkatnya kebutuhan dan berkurangnya persediaan APD secara global, maka diperlukan strategi-strategi untuk memfasilitasi ketersediaan APD yang optimal. WHO mencoba mengonsep itu menjadi 3 langkah strategis, yaitu meminimalisasi kebutuhan APD dalam pelayanan kesehatan tentunya, memastikan APD untuk digunakan secara tepat dan rasional, dan mengkoordinasi mekanisme pengelolaan rantai pasokan APD. Kita mulai yang pertama, yaitu minimalisasi kebutuhan APD. Kita bisa mulai dari memanfaatkan layanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi ya, atau
kita kenalnya telemedicine. Bisa juga menggunakan saluran-saluran siaga kayak hotline, call center, atau pusat informasi untuk kemudian melakukan deteksi dini. Lalu kita bisa menggunakan pembatas fisik pada ruang-ruang tertentu untuk mencegah penyebaran virus. Lalu melakukan penundaan prosedur rawat inap yang kiranya tidak terlalu mendesak. Ini juga untuk mengurangi intensitas pengunjung ya di rumah sakit. Dan juga pembatasan akses keluar masuk ruang isolasi sekalipun oleh petugas, kecuali untuk perawatan intensif. Yang kedua ada penggunaan secara tepat, di mana penggunaan APD khususnya tenaga medis harus disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Misalkan diperlukan adanya prosedur tertentu yang menghasilkan aerosol dan perawatan lainnya. Itu bisa menggunakan respirator, sarung tangan, dan jubah, atau bahkan beberapa dokter juga menyarankan mengenakan masker N95. Yang ketiga, koordinasi rantai pasokan, dimulai dari pemantauan dan pengendalian distribusi APD secara keseluruhan, bahkan di gedung fasilitas medis sekalipun ya. Selain itu, kita juga perlu memperkirakan penggunaan APD guna memastikan rasionalisasi persediaan yang diminta. Selanjutnya, pemanfaatan pengelolaan permintaan terpusat guna menghindari duplikasi persediaan atau duplikasi permintaan. Di samping itu, kita juga perlu adanya pengawasan terhadap aturan persediaan untuk kemudian membatasi hal-hal yang kiranya merugikan, seperti pembuangan, kelebihan persediaan, dan kurangnya persediaan. Ya, mungkin itu kiranya cukup dari saya. Nah, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah selanjutnya mengenai potensi bahaya limbah APD dari rumah sakit maupun masyarakat. COVID-19 merupakan penyakit yang sangat mudah menular. Karena itu, perlengkapan yang harus digunakan oleh tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19 harus benar-benar aman. Sayangnya, sebagian besar alat pelindung diri atau APD hanya bisa untuk sekali pakai, seperti baju gaun APD dan masker. Akibatnya, semua perlengkapan itu berakhir menumpuk menjadi limbah medis yang berbahaya karena berpotensi menyebabkan ratusan ribu orang di dunia menderita COVID-19. Ada yang lebih mengkhawatirkan ketimbang limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit, yakni limbah yang dihasilkan masyarakat. Beberapa orang dengan gejala COVID-19 ringan akan melakukan isolasi mandiri di rumah. Persoalannya adalah perlengkapan medis seperti masker atau sarung tangan yang dikenakan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Ketika masker atau sarung tangan bekas itu dibuang ke tempat sampah seperti biasa, itu akan sangat membahayakan pekerja kebersihan yang bertugas mengangkut sampah setiap hari. Pasalnya, dari sejumlah studi, virus dapat bertahan hingga beberapa hari di benda padat. Selain membahayakan petugas kebersihan, limbah masker yang dibuang sembarangan juga akan disalahgunakan penimbun masker bekas daur ulang untuk dijual lagi. Di tengah tingginya permintaan masker sementara pasokan terbatas, saat ini tidak jarang ditemukan adanya pihak yang mendaur ulang sampah masker. Sampah masker tersebut dibersihkan, dicuci lalu dikeringkan di tempat terbuka di bawah terik matahari dan setrika agar rapi sebelum diedarkan lagi. Adapun solusi penanganan limbah APD sebagai berikut. Yang pertama, limbah dari rumah sakit. Bagi rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya, sebelum limbah medis dari COVID-19 dibuang, perlu penanganan melalui sejumlah langkah. Limbah medis infuskus yang dihasilkan harus disimpan dalam kemasan tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Kemudian, limbah medis infuskus tersebut dimusnahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu solusi limbah yang berasal dari masyarakat. Limbah infuskus dari ODP yang berasal dari rumah tangga berupa masker, sarung tangan, serta baju pelindung diri harus dikemas tersendiri menggunakan wadah tertutup dan diberi tulisan limbah infuskus. Sebelum limbah masker dibuang, harus dirobek atau dipotong terlebih dahulu dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan. Kemudian,
petugas dari dinas yang bertanggung jawab di lingkungan hidup, kebersihan, dan kesehatan melakukan pengambilan secara rutin dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengembulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah limbah B3. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, orang-orang yang menangani limbah medis harus mengenakan perlengkapan yang sesuai seperti sepatu boot, celemek, pakaian khusus lengan panjang, sarung tangan tebal, masker, dan kacamata atau pelindung wajah. Hal tersebut guna mengurangi potensi bahaya penularan virus dari limbah medis. Dan perlu diingat, dalam upaya mengurangi timbunan sampah masker, maka kepada masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang seperti masker kain yang dapat dicuci setiap harinya. Lalu, kita masuk ke permasalahan selanjutnya mengenai pengelolaan limbah APD. Boleh nggak ya kalau sampah APD dibuang ke tempat seperti ini? Eits, tentu saja tidak boleh. Sampah APD harus dibuang sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Kira-kira mengapa ya seperti itu? Yuk kita cari tahu. Nah, ternyata limbah APD itu termasuk limbah B3 medis padat. Apa sih maksudnya limbah B3 medis padat? Limbah B3 medis padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien dan atau petugas di Fasienkes yang menangani pasien COVID-19. Lalu, untuk pengelolaan limbah APD sendiri sudah diatur dalam buku pedoman Kementerian Kesehatan mengenai pengelolaan limbah rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, dan puskesmas yang menangani pasien COVID-19. Terdapat 26 langkah dalam pengelolaan limbah B3 medis padat. Yang pertama adalah limbah B3 medis padat dimasukkan ke dalam wadah atau bin yang dilapisi kantong plastik berwarna kuning yang bersimbol biohazard. Yang kedua, hanya limbah B3 medis berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah B3 medis. Ketiga, bila di dalamnya terdapat cairan, maka cairannya harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan atau lubang wastafel atau WC yang mengalirkan ke dalam ipal. Lalu yang keempat, setelah 3/4 penuh, paling lama 12 jam, sampah atau limbah B3 dikemas dan diikat rapat. Yang kelima, limbah padat B3 medis yang telah diikat setiap 24 jam harus diangkut, dicatat, dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus. Langkah keenam, petugas wajib menggunakan APD lengkap seperti tampak gambar di samping. 7. Pengumpulan limbah B3 medis padat ke TPS limbah B3 dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan APD. 8. Berikan simbol infeksius dan label serta keterangan limbah sangat infeksius. 9. Limbah B3 medis yang telah diikat setiap 12 jam di dalam wadah atau bin harus diangkut dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus. 10. Pada TPS limbah B3, kemasan sampah atau limbah B3 COVID-19 dilakukan disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan. 11. Setelah selesai digunakan, wadah atau bin juga didisinfeksi. 12. Limbah B3 medis padat yang telah diikat dilakukan disinfeksi menggunakan disinfektan berbasis klorin konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolah. 13. Pengangkutan dilakukan menggunakan alat transportasi khusus limbah dan petugas menggunakan APD. 14. Petugas pengangkut yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera mandi dengan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir. 15. Dalam hal ini tidak dapat langsung dilakukan pengolahan, maka limbah dapat disimpan dengan menggunakan freezer yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. 16. Melakukan disinfeksi dengan disinfektan klorin 0,5% pada TPS limbah B3 secara menyeluruh. 17. Pengolahan limbah B3 medis dapat menggunakan insinerator, autoklaf, atau gelombang mikro. 18. Untuk Fasienkes yang menggunakan insinerator, abu atau residu insinerator agar dikemas dalam wadah yang kuat untuk dikirim ke penimbun berizin. Untuk Fasienkes menggunakan autoklaf atau gelombang mikro, residu agar dikemas dalam wadah yang kuat. Residu dapat dikubur dengan konstruksi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015. Untuk Fasienkes yang tidak memiliki peralatan tersebut, dapat langsung melakukan penguburan dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Konstruksi penguburan limbah B3 COVID-19 juga sudah digambarkan dalam sketsa gambar tersebut.
Pengolahan juga dapat menggunakan jasa perusahaan pengolahan yang berizin dengan melakukan perjanjian kerjasama pengolahan. Pengolahan harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali 24 jam. Timbulan atau volume limbah B3 harus tercatat dalam logbook setiap hari. Memiliki manifest limbah B3 yang telah diolah, dan yang terakhir adalah melaporkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah limbah B3 medis yang dikelola melalui Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Teruntuk para dokter, perawat, serta tenaga medis lainnya yang menjadi garda terdepan Dalam penanganan COVID-19, kami ucapkan terima kasih banyak. sudah berjuang menjadi pahlawan kemanusiaan.